Saya mungkin posisi apa atau perlu sebentar ya. Speakernya. Oh, sebentar. Setting. Audio setting. Halo. Kira-kira sekarang gimana? Sudah lebih jelas, Pak. Atau saya deketin ya. Ini. Mungkin langsung saya berikan model contoh soal langsung nih ya. Kalau melihat contoh ya, apa namanya soal yang diberikan, soal nomor 3 namanya waktu itu ya. Ada perancangan sebuah gedung kantor, mungkin gambar yang dimunculkan cuma 2 dimensi, ya, berlantai 6, ya, dengan denah lantai dan potongan ada gambarnya di bawah. Kemudian bangunan menunjukkan ada lokasi, dan lokasi itu ditunjukkan dengan sistem koordinat global, ya, artinya sistem koordinat bumi, di mana lokasi yang dimaksud itu adalah kebetulan searea atau seputaran di Bukit Jimbaran. Ya, nah ini tanah yang dimaksud itu kebetulan ada justifikasi informal yang menyatakan daerah bukit itu ya sudah tanah keras, berbatu, berkapur, dan sebagainya. Terlepas dari itu, justifikasi tanah tersebut adalah tanah keras, sedang, dan sebagainya, atau lunak, itu tentunya harus atau wajib ditentukan oleh hasil pengukuran ataupun hasil investigasi tanah atau soil investigation report-nya. Diingat dan dicatat ya. Satu, mungkin saya bisa saya arahkan. Satu hal yang menjadi clue di situ adalah, oke lah, kalau struktur adik-adik paham betul, ini ada gedung kantor namanya. Kemudian beton bertulang dengan lantai. Nah, oke. Kemudian ini namanya properti struktur ataupun geometri struktur boleh, dan kemudian ada materialnya atau properti strukturnya, ada beton bertulang dengan geometri 6 lantai, dan geometri tersebut punya denah dan potongan. Oke ya, silakan dilihat nanti sebentar. Kemudian ini yang satu, berarti urusannya properti struktur, geometri struktur, ya, nanti akan ada visualnya di gambar ini. Kemudian dinyatakan bahwa nomor 2 adalah lokasi, terutama yang inca di situ adalah ini nomor 2 ya, GPS. Kemudian yang ketiga, catatannya adalah tanah keras, walaupun ini kan soal diberikan tanah keras. Tapi catatan di sini nomor 3 adalah bahwa ada mestinya gitu ya, atau wajib namanya soil investigation report, ya, yang nanti ada datanya apakah tanah itu masuk kategori tanah keras, sedang, lunak, dan seterusnya, gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian merujuk ke nomor 1, ada data lebih spesifik namanya data kolom, balok,
pelat lantai. Nah, ini artinya kalau beton bertulang terdiri dari ini gitu ya. Dan adik-adik tidak asing lagi dengan istilah kolom 66 mili dan seterusnya ya. Kemudian ada satu lagi yang mungkin mengikuti aturan, namanya gedung didesain dengan sistem ini. Ini memang adanya ada SNI, ada ASCE, load system atau structural system ya. Ada namanya SRPMK, struktur rangka pemikul momen khusus, atau kalau baja disebutkan sebagai SMF. Kalau ini steel ya. Steel. Ternyata data rangka pemikul momen khusus ini bahasanya rangka tidak truss ya, tapi frame. Frame adik-adik jelas sangat ingat dengan beam kolom BC ya, yang dimaksud itu. Nah, ternyata ada data ini untuk beton, konkrit ya. Kebetulan data ini misinya adalah R sama dengan 8. Nilai R saya harap adik-adik cari sendiri ya. Itu waktu menerima mata kuliah beton bertulang kah atau struktur lainnya, baja mungkin, tapi yang tahan gempa ya khususnya itu, dia merujuk pada ketentuan ini, bahwa nilai R-nya 8. R yang dimaksud adalah modification factor atau faktor modifikasi yang berkaitan dengan desain. Nah, kalau misalnya dirancangkan, saya secara sepintas saya jelaskan bahwa misal kita punya rangka seperti yang manapun, ternyata dia punya kapasitas lateral namanya secara menyeluruh begini misalnya. Ini nilai V-nya kayak geser dasar boleh ya. Kemudian saya harus ingetin terus ini. Ada namanya desain elastik. Desain elastik itu desain yang ideal. Ini miliknya VE elastik ya. Kemudian di sini ada V yield. Katakan yang ini adalah relatif sebagai VU limitnya. Ini mungkin setara gitu ya. Di sini. Ya, itu ya. Sekarang kondisi itu ini ultimate, dan di situ ada VE-nya. VE itu ya. Ternyata cara orang mendesain agar struktur ini tetap dianggap berperilaku atau berasumsikan berelastik adalah bukan itu. Menggunakan nilai faktor pembesaran modelnya ataupun nilainya R. Tinggi dari ini dihitung sebagai nilai R. Desain elastik tentunya desain yang impian gitu ya. Ini ada struktur didesain, ada beban gempa apa saja, gempa besar, gempa kecil itu, dia akan kembali ke posisi semula. Balik artinya tidak akan ada sendi plastis ataupun yang menyebabkan bangunan ini doyong seperti ini, misalkan doyong permanen ataupun sway permanen, tapi dianggapnya itu kembali ke posisi semula. Saya bisa ceritakan modelnya seperti itu. Anggapannya, struktur sudah diberi beban, ini pertingkat ya, F1, F2, dan pertingkat, tapi ini baliknya gaya geser dasar tadi, P tadi. Nah, struktur dianggapnya apapun besar bebannya, dia mampu kembali ke posisi semula, itu elastiknya. Ini idealnya, tapi ternyata yang sebenarnya ada, in real world gitu sebutannya ya, tidak mungkin itu. Desain boleh berasumsi seperti desain elastik, tapi kenyataannya ada sendi plastis yang menyebabkan deformasi ini permanen. Dia
tidak bisa kembali karena satu beton bertulang, kertas baja pun sama ya. Kemudian adalah beban asli realnya, ini yang ultimate gitu, beban ini. Sementara yang dihitung R-nya itu adalah lelehnya dengan ini. Nah, ini yang dimaksud, ini adalah sistem yang namanya SMF dalam baja Special Moment Frame atau SRPMK. Sehingga R-nya ini oke, 8 gitu. Kenapa? Ujinya itu banyak. Wah, angka-angka ini kurang lebih 7,9, 8,1 dan seterusnya ya. Sehingga oke lah, kata sistem ini dianggap memiliki nilai R yang segini. Inilah yang didesain nanti ada namanya V, hitungannya ya, I kali G dibagi R, ada rata-rata. Nah, sekarang G saja adalah bernilai 8,9. Sorry, adalah 9,806 dibagi R, kurang lebih itulah faktor yang akan digunakan bagi 8. Ya, berarti sekitar 1,2 something lah ya. Nah, ini faktor yang akan nanti dianggap. Tolong camkan ini, karena suatu ketika adik-adik akan merancang bangunan yang tahan gempa, wajib kita perhitungkan di Indonesia ya, dimanapun berada, terkecuali beberapa tempat yang tidak memiliki data gempa. Dah, sampai di situ ada pertanyaan, cukup jelas ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, nanti suatu ketika sistem struktur itu bisa berubah menjadi misalkan SR, P, MM. R-nya berubah lagi, misalkan 6,5. Jadi ganti R-nya 6,5 ini dapat faktor ini. Nanti dipikirkan nih di mana posisi memasang ini saat menganalisis dan seterusnya, gitu ya. Artinya 1, 2, 3, 1, 2, 3, yang satu ini, dan kemudian nih saya nyebut yang ini nomor 4 aja ya. Catat ini, 1, bahwa kita punya sistem struktur dan sebagainya. 2, tempatnya. Ketiga, punya data tanah. 4, sistem struktur yang dibawa. Nah, sistem struktur itu banyak ini. MM tadi, SRP, MB biasa tadi ada. Kemudian ada double system namanya, TS ya. Itu rangka dengan shear wall gitu ya. Kemudian ada bracing, nilai R-nya berbeda-beda. Tolong diingat ini. Di suatu ketika ada merancang struktur, apapun sistem yang dianut, ya nyebutnya dianut gitu, maka R-nya akan menentukan sebagai dasar perancangan analisis, gitu ya. Hal ini tidak bisa sembarang. Salah menempatkan R analisis yang ada di bawah kemungkinan salah ataupun keliru menjustifikasi dan menyebabkan kapasitas yang mungkin menurun pada struktur gitu ya. Oke, itu data yang benar-benar kita ketahui dari sebuah soal seperti ini. Permintaannya atau pertanyaannya adalah hitung gaya gempa pada masing-masing lantai dengan metode statik ekivalent. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, dia nanyakan ini F1 misalnya lantai 2 nih ya, F1 maupun F2 tentu harus dapat gaya geser dasar ini dulu. Terus sebaliknya, gaya geser dasar tingkat dan momen guling. Nanti momen guling dilihat apa yang dimaksud dengan momen guling. Jadi momen guling kan kalau simpelnya, kalau ada nilai F di situ, kalau ada tingginya, D gitu, H gitu ya, maka akan ada momen M sama dengan F kali H. Simpel. Ya. Nah, sekarang
yang terpenting perlu dapat dulu adalah ini, gaya geser tingkat, gaya bekerjanya tiap tingkat, entah arah ke kanan atau kiri dan sebagainya. Sebelumnya kita sudah mengenal dengan analisis dinamik yang isinya mode 1 atau mode 1, 2, 3, dan seterusnya untuk mendapatkan omega dan T periode gitu, yang berkaitan dengan kekakuan struktur yang isinya sebenarnya kekakuan struktur itu sini K. Ada kaitannya kan, kekakuan sistem struktur, dan kemudian lereng ini akan dibentuk oleh kekakuan tadi. Ini membuka di sini. Ya. Ini bentuk non-elastik, berarti kan modulus elastis yang kita pergunakan seterusnya. Tapi perilaku struktur yang real adalah ini deformasi. Delta nih, delta besar. Itu ya. Oke, sekarang kelanjutan dari itu biar simpel ya, karena saya juga tidak akan lama. Mungkin dalam 15 menit ke depan saya udah akan minta diri gitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan cukup, dan saya sudah rekam, dan kalau perlu silakan ya. Saya lanjutkan dengan ngomong tentang statik kepala. Kita lanjutkan dengan apa yang dilakukan. Nah, ini ya, ini saya kirim nanti ya. Data gedung ada denahnya seperti ini, ada 5, 5, 5, 5, seterusnya. Ini perulangan, kita nyebut sebagai, nanti ini sebaiknya kasih grid ya. Ini misalkan denah grid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini A, B, C. Sehingga nanti SP ini nih A, ini 0, 0, 0, 0, B, C misal ya. Dan seterusnya, ini 1 sampai 6, silakan. Sekarang lihat tingginya sudah ada. Kemudian kolom-kolomnya, berarti ini urusan inersia, nanti ada ditahu persis ya. Kemudian data ini biasanya dipergunakan untuk menghitung bobot atau berat unit komponen struktur ini. Kita harus menghitung ini. Berarti kan ngerti lah cara menghitung pakai Excel, misalnya kolom 0,2 kali 0,2 kali tinggi tiap tingkat dikalikan misalkan 2.400 dalam kilo, boleh 2.200 tergantung berat jenis beton baja normal, beton normal atau beton dengan mutu yang lebih tinggi atau beton yang paling ringan, rendah gitu ya. Ada angka berat jenisnya. Nanti akan kita dapatkan misalkan kalau satu tingkat, setengah tingkat ini di sini, nah ini kolom yang dihitung itu setengahnya ke atas dan setengahnya ke bawah. Terus yang dihitung di sini di tingkat ini, nah ini setengah ke atas, setengah ke bawah, gitu ya. Jadi sama dengan setinggi ini sebenarnya untuk yang ini. Di atas saja lah yang memerlukan tinggi setengahnya, gitu ya. Oke ya, gitu. Terus kemudian ini silakan dicek. Nah, saya mau melanjutkan ini dulu. Datanya 6 lantai, tanah keras, gedung peran dan halaman kritis kebetulan dikasih ini ya. Boleh nih memilih 5, 2, 10, dan seterusnya. Berikutnya ini denah sudah. Sekarang ada data lain. Tadi menyatakan sebuah koordinat di situ, maka saya hubungkan. Ini yang catatan berikutnya ya. Ini. Saya masukkan di sistem ini, RSA Cipta Karya PU itu, koordinatnya angka yang lintang ini. Itu berarti adik-adik harus tahu, wajib persis tahu ini ya. Jadi muncullah ini. Kemudian kalau ini mau 12, pancilkan dulu sampai pilih rentang 12. Oke.
Nah ya, kita silakan adik-adik lihat ini, bahwa misal kita mengambil tanah keras, ini pilihnya tanah keras. Nah, yang akan muncul hanya satu. Silakan mengambil angka ini. Ada namanya SS short period itu, kalau dilihat angka ini turun, angkanya itu, sorry, ini apa ini? 0, short period. PGA-nya ini. Sebentar. Jangan sampai keliru dia ngambil. Ini contoh yang ada ya. Dia dapatkan angka ini, SS 0,947 dan S1 042. Kita lihat di sini. Nah, ini mungkin memang ada selisih ya. Nah, ini persisnya yang jelas, masukkan ininya jangan sampai keliru. Yang pergunakan angka SS di short period dan 1 second period. Short periodnya itu berarti di antara 0,2 detik itu dihitungkan. Kelihatannya ini data tekniknya ya. Mungkin ambilnya di sini. Hmm. 77 dan ya, ambil data ini ya. Mungkin selisih sedikit enggak apa, yang penting kita nemukan SS maupun S1. Nih, saya enggak tahu ini. Dia tidak memunculkan di contoh ini, nanti adik-adik kritik sendiri ya. Kenapa angkanya ini? Apakah dia tahu menggunakan ini dan ini? Ini sebenarnya sumbernya enggak boleh jablak, tapi perlu mengambil data ini. Ya. Ya. Sudah. Silakan. Kemudian data pembebanan dead load maupun superdead silakan. Nah, ini adik-adik boleh mengikuti contoh ini ya. Plat lantai, tebalnya, keramik, plat sebagainya. Dan biasanya kalau pakai SAP dan sebagainya, perhitungan berat sendirinya sudah dihitung berdasarkan analisis yang menggunakan ini. Nanti namanya auto load. Auto load ya. Ini kan load pattern. Di situ ada dead yang menyatakan cell weight-nya dihitung 1. Itu menandakan bahwa dia harus wajib memperhitungkan berat sendiri dan seterusnya ya. Silakan, ini mencari perkantoran beratnya ada 2 tuh. Ada koridornya, kalau ada koridor, atau dihitung berdasarkan penggunaan SNI. Berat beban hidupnya silakan diambil ya. Nanti dihitung beban dan sebagainya. Untuk SNI ini silakan. Yang terpenting dilihat di situ adalah ini ada ketentuan di SNI ini, terpaksa saya agak cepat, kita belum memperkenalkan SNI 1726 dan seterusnya, sebenarnya 2020 ya. Ini ada tabel-tabel yang mesti diikuti. Ya. Kemudian ada cara memperhitungkan, ini stepnya, data seismik struktur gempa, bukan data seismiknya, kelas situsnya boleh memilih tanah keras, nilainya site kategori kelas C namanya, site class, atau kategori kelasnya tanah tersebut termasuk tanah keras. Yang perlu ditampilkan harusnya ini. Jadi tidak jablak tadi. Kalau melihat ini, di screenshot ini, maka akan dapat angka-angka ini secara data pemetaan gempa yang dimiliki oleh Puskim. Jadi ini saya
atau set sendiri ya, puskim gitu. Nanti keluar RSA ini, tinggal masukkan yang tadi saya tunjukkan tadi adik, masukkan angka-angka koordinat, tampilkan, dia akan muncul untuk grafik respons spektra, ya. Oke. Data itu masukkan ini. Sementara SSS1 itu kita lihat di sini. Apakah SS dan S1 itu masuk dalam kategori misalkan, oh ini di atas side class C, lihat di sini. Ringnya kemungkinannya adalah ini hati-hati nih memasukkannya. Ini setelah C boleh, tapi angkanya oh ya di sini. Karena ada ring ini yang untuk SS ya. Ringnya di antara 0,75 ke 1 karena angkanya ini, betul ya? Di antara 0,75 ke 1 karena angkanya 0,9. Kemudian untuk S1 ini kecil juga. C-nya di sini kelihatannya. Karena dapatnya 0,4251. Di sini di antara ini ya. Maka angka yang diambil itu 1,5. Ini 1,5, yang di atas 1,2. Berdasarkan nilai S1 interpolasi boleh, ini 1,5 dengan ini kan silakan ya. Ini 1,2, ini 1,2, ada Q-nya ingat ya. Dan ini 1,5. Kemudian hitung di situ karena ini FA, ini FA kecil dan FB, FA dikali SS dikali ini ya. Ini lihat rumusnya, ini dikali ini dan ini dikali ini, betul ya. Kemudian ini lanjutannya adalah 2/3 kali ini dan seterusnya. Kemudian penentuan pembebanan silakan. Kalau ini hitung-hitungannya saya tidak akan menjelaskan banyak karena K ini salah satunya dia gunakan 2.400 kilo per meter cube atau 24 kilonewton ya. Yang kecil. Dan seterusnya, silakan dihitung dan sebagainya untuk mendapatkan W per tingkat dan sebagainya ya. Ini setengah-setengah, yang di puncak diingat berbeda. W3, nah ini hati-hati yang W5 ya. Kemungkinan yang W5 dianggap sama dengan W1. Kemungkinannya ini keliru ya. Yang W5 tidak sama karena sudah tunjukkan di sini dia mesti setengahnya saja, di puncak itu setengah ke bawah kan. Tolong perhatikan ini, perbaiki itu ya, karena ini setengahnya ke bawah saja, sementara yang tiap tingkat lainnya selalu setengah ke atas, setengah ke bawah. Ini semua ya, tingkat itu bekerja di situ. Oke ya. Nah, kalau misalnya tingginya berbeda ya hati-hati. Misalkan ini tingginya 6. Ini kebetulan sama nih kan. Tidak masalah. Di gambarnya mungkin tidak sesuai. Bayangkan nanti kalau ini diganti 1. Ini adalah 5 meter di paling bawah H1 ya. Jadi jangan dia hati-hati tinggi kolomnya gitu. Clue-nya begitu ya. Oke, ini yang perlu diupdate berat beban. Nah, kemudian apakah sudah ada perbedaan? Ini apa window? Berat total. Nah, ini ada yang lain lah ya. Ada yang keliru. Pokoknya yang penjelas ini, ada satu pendekatan periode dasar, saya lompat nih segera, ada rumus ini, ada DSNT-nya udah muncul di sini ya, bahwa rumus 36 ini bisa dipakai, dan 0,9, tinggi totalnya adalah 3,7 dikali 6 tadi, sekitar 21 meter ya, berpangkat 0,9, maka dikalikan CT-nya. Di mana mencari CT? CT itu didapat dari nih, ambil rumusnya. Rumusnya diambil di sini. Ini nilai CT
angkanya adalah angka beton bertulang ini pindah aja beton pemikul momen gitu ya, nilai X-nya 0,9, pangkatnya maksudnya, dan CT-nya angka lihat di sini 0,0466 dikali tingginya berpangkat 0,9 karena X-nya ada di sini gitu ya. Nilai T ini, T pendekatan, kita akan cek dengan yang periode lain. Nah, ini contohnya, boleh dengan menggunakan ini, boleh dengan menggunakan ini. Diambil periode strukturnya adalah ini. Dari mana? Karena ini. Sementara, kalau kita pernah menghitung periode dasar menggunakan modal analisis, maka kita punya 3 nilai. Ini dari pendekatan SNI, ini namanya rule of thumb, pendekatan lebih konservatif. Kemudian satu lagi adalah hasil analisis menggunakan sub atau etap atau menggunakan modal analisis manual yang kita punya. Nanti cara memilihnya adalah ambil yang nilainya periode yang ada ketentuan di situ, yang mana lebih besar atau yang seterusnya. Ini ya menentukannya. Perhitungan gaya geser dasar. Nah, ini TL-nya 12 karena ini yang tadi saya sebut. R-nya adalah 8. I-nya adalah keutamaan gedung, utamanya 1. Nanti ada ketentuan di SNI yang menyatakan gedung kantor termasuk dalam keutamaan gedungnya 1, misal monumental sampai 1,5 nilainya. Jadi ini dihitung nanti ya. CS ada baru nih, rumusnya bisa diikuti ya. CS nilainya boleh ditentukan berdasarkan ketentuan kontrol ini, ada nilai R dan T. Nah, ini T, gaya geser dasar, periode dasar. Ini menentukan saat kita memilih yang T-nya ini, maka ini yang harus dipakai dalam analisis dan seterusnya. Untuk menentukan CS, barulah kita ketemu yang namanya gaya geser dasar. CS dikalikan W total. Inilah kira-kira gaya geser dasarnya. Yang dihitung per tingkatnya sekarang berdasarkan rumus ini. Oke, nilai kekakuan ada di ketentuan. Berdasarkan ini. Berdasarkan periode. Silakan dicek nanti. Maka ada nilai ini. Di situ nilai K-nya sebagai pengali. Nanti dilihat rumus yang di sini ada K-nya. Nah, ini ya, berpangkat K. Ya. Kemudian dapatlah ini. Nah, adik-adik sudah sempat melihat sebelumnya di periode mood 1, mood 2, mood 3 itu yang saya menunjukkan yang lebih awal sebenarnya itu lebih kompleks ya. Untuk SRSS kemarin kita punya ini juga untuk mood 1, mood 1, 2, 3 nih, kalau ini bisa sampai 5 tergantung dari jumlah tingkatnya gitu ya. Berhitung secara modal analisis namanya atau activation. Ini menggunakan static equivalent ya. Jadi saya anggap kalau kita cukupkan, saya forward dulu ini ke grup atau ke Pak Hendi ya. Kira-kira demikian, ini yang ternyata cukup akan menjadi tugas juga buat adik-adik untuk dilanjutkan. Satu, membaca, kemudian saya akan ganti-ganti terkait dengan ini. Koordinatnya ada yang di bebas ya, bebas itu jangan ada yang sama. Bukit-bukit sama seluruh Indonesia silakan, asalkan asal daerah adik-adik sendiri pakai ya, dari mana rumahnya, dari mana tinggalnya aslinya gitu, pakai koordinat itu. Silakan menghitung sendiri di sini dan perbaiki ada yang keliru bagian tertentu yang saya berikan secara prinsip ya. Mungkin itu, jadi ini saya simpan, saya kirim, kemudian saya ke Mahendi ya. Boleh, Pak. Oke,
panas akhirnya. CPS. Di download aja cepat. Oke, nanti tolong di-share sama teman-teman ya. Nah, itu tadi silakan bertanya di grup. Saya pesan dulu di awal, ini yang diganti ya. Adik-adik belajar menggunakan Puskim. Ini ganti-ganti berdasarkan asal daerah masing-masing student. Saya ingat itu, ini ganti sendiri, nanti akan ada data yang berubah di sini. Silakan mengisi ke bawahnya dan perbaiki ada yang keliru tadi terkait bobot. Puncak itu yang kelihatannya relatif masih lebih bagus desainnya, tapi keliru gitu. Bagus dalam safety boleh, tapi kalau yang ini relatif kita anggap keliru karena tidak tepat kalau menggunakan 2 tingkat di puncak, karena setengahnya kolom itu ke bawah saja, yang ke atasnya kan kosong deh, gitu ya. Udah ya, saya akhiri dengan permohonan maaf. Ini begini, saya bisa share layar ke samping sedikit. Ini ada area yang jatuh dan kan ketuanya Prof. Nyoman. Tapi saya coba usulkan seperti ini. Nah, biar benar saya menunjukkan kondisinya. Ya, ini ya. Saya lagi. Ini lerengnya dan sebagainya. Kemungkinan kita bisa usulkan di ini. Itu ya, saya mohon maaf sekali saya harus berangkat ke Bangli. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau saya buru-buru selalu. Dengan ucapan terima kasih, adik-adik silakan belajar itu, jadikan tugas satu itu, nanti dikumpul dengan Google Drive dan sebagainya. Tapi fixkan belajar dulu serius dengan apa yang bagian mana yang harus dipelajari dengan detail. Salah satunya SNI-nya dibuka, kemudian pelajari Puskim, dan ini hitung-hitungan sudah ada di Excel, jadi adik-adik relatif dapat sudah ketemu lah. Ini bisa dipakai seumur-umur kalau nanti bisa dipelajari ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat semua. Maaf kondisinya, dan kemudian nanti jam 3 balik lagi ke Bukit karena ada audiensi dengan Pak Rektor terkait konferensi di Pasca ya. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih. Pagi Pak.